Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah. Kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 353 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kang berkahi gerejanya, tematan sabejo, Injil kraton ing Allah, ing ngundangken sumrambah, asmani kamulyano, dening sakum bangsa. Kidung kamulyan kunjung ring pangeran, dalapi sumsum katur tondo sao syukur, wit pangrenya nyoto dateng umat kang setya, asmani kamulyano kanthi trusing triya. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada petang hari ini kita lakukan hanya di dalam kuasa Allah yang bertahta di kerajaan surga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 355 ayat 1 dan ayat yang kedua. Wonten pundi tumunging kesang ingkang mengku katentreman, wonten pundi sang jinebatan ingkang nuntun ing kaswarga, kang kapiren swaraning puji ngumandang maning pamujan, mung Sang Kristus yiku sumbering katentreman wakaswarga. Dateng pundi turuging tiyang ingkang kawrataning dosa, tiyang prihatos watyang kesrakat tinampen playang legawa, kang kapireng swaraning puji ngumandang aning pamujan, mung Sang Kristus yiku sumbering katentreman wakaswarga. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca
dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di manakah sumber dari keselamatan? Tak ada lain, hanya di dalam Engkau. Engkaulah Allah kami. Engkaulah penjamin keselamatan kami. Oleh karena itu Tuhan, sudah selayaknya kami selaku umat-Mu selalu setia menjalani jalan-jalan yang telah Engkau tentukan. Melakukan hukum-hukum yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Karena kami tahu melalui semua itulah kami akan berjumpa dengan Engkau, dan kami pun berjumpa dengan keselamatan. Pada petang hari ini Tuhan, kami pun rindu akan berjumpa dengan Engkau melalui firman-firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang memberi pengertian bagi kami. Engkau sendiri yang membuka hati, pikiran, dan jiwa kami. Sehingga dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, kami mampu memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman akan kita baca dari Injil Lukas 7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Lukas 7 ayat 18 sampai dengan 23 yang demikian firman-Nya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarnya dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah
pertanyaan yang sangat mendasar ketika kita membaca firman Tuhan ini. Pertanyaannya adalah, mengapa orang sekelas Yohanes Pembaptis ragu-ragu dan bertanya, apakah dia itu Mesias? Atau harus menunggu orang yang lain? Jawabnya sebenarnya sederhana. Itu ada di pembukaan ayat-ayat yang kita baca ini. Di mana dalam ayat 18 dikatakan, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Ini kata kuncinya. Kabar tentang apa? Nah, kabar tentang apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan yang dilakukan Tuhan Yesus banyak sekali. Ya, menyembuhkan orang sakit, orang yang buta dapat melihat, orang yang kerasukan roh jahat bisa ditahirkan, orang yang timpang bisa berjalan, bahkan juga membangkitkan orang mati, anak muda dari Nain. Tapi juga Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira dari Roma. Bagi Yohanes, Tuhan Yesus menyembuhkan orang apapun sakit penyakitnya, entah itu buta, timpang, kusta, dan lain-lain. Jika itu dilakukan kepada orang Yahudi, no problem. Itulah Mesias. Tapi pertanyaannya adalah, Tuhan Yesus juga melakukan itu bagi perwira Romawi. Sehingga ia bertanya-tanya, loh, Mesias kok juga menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi? Bukankah dia hanya Mesias orang Yahudi? Bukan Mesias orang Roma yang notabene pada waktu itu adalah musuh orang Yahudi yang menjajah orang Yahudi. Ini Mesias model apa? Karena hal itu ia mengutus 2 orang muridnya. Apakah engkau Mesias itu? Atau ada orang lain yang akan datang? Jadi rupa-rupanya di sini konsep Yohanes Pembaptis tidak ada bedanya dengan konsep orang banyak pada waktu itu tentang Mesias. Mesias ada hanya untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, bukan untuk bangsa yang lain. Oleh karena itu ia meragukan, bertanya, apakah dia ini memang benar-benar Mesias? Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan itu, ya aku Mesias. Tuhan Yesus hanya mengatakan kepada murid-murid, katakanlah kepada Yohanes. Orang buta dapat melihat, orang timpang dapat berjalan, orang kusta ditahirkan, dan orang mati dihidupkan. Bagi yang miskin diberitakan berita kabar baik. Dan apa yang dikatakan Tuhan ini persis apa yang sudah dilakukan sebenarnya. Yang juga diwartakan, dikabarkan kepada Yohanes oleh murid-muridnya. Dan ini juga sama persis nubuat-nubuat perjanjian lama.
Karena apa yang dikatakan di sini itu adalah justru dari Yesaya. Nubuatan dari Yesaya 35 dan selanjutnya. Nubuatan tentang Mesias. Tanda-tanda Mesias ya seperti ini. Di sini sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengingatkan Yohanes. Yohanes, aku tahu engkau salah memahami tentang Mesias. Aku tahu engkau ragu-ragu kepadaku. Tapi ketahuilah bahwa Mesias ada dan dilahirkan bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, tapi juga untuk semua bangsa. Aku menyembuhkan orang yang sakit bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga semua bangsa. Dan percayalah, itulah Mesias yang sejati. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Begitu kata Tuhan Yesus. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan masalah ragu-ragu. Ini penting karena banyak orang yang bertanya, Pak, apakah berdosa jika kadang saya juga ragu-ragu dalam memahami apa yang diberitakan dalam kitab suci ini? Apakah Tuhan marah dan berdosa jika saya ragu-ragu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang ragu-ragu itu bukan berarti orang yang tidak beriman. Orang ragu-ragu itu justru dia serius dengan imannya. Ia bertanya, ia ingin mendalami semuanya ini. Ia ingin mencari lebih dari yang lain. Ia ragu. Ia serius dengan apa yang diimani. Bukan cuma, pokoknya wong Kristen seperti ini, ya seperti ini. Lek minggu nang gereja, ya nang gereja. Lek wayahe menyanyi, ya menyanyi. Lek wayahe ndedonga, ya ndedonga. Bukan hanya seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalam kisah-kisah yang ada dalam kitab suci, justru banyak tokoh-tokoh yang berangkat dari keraguan. Sehingga ia mendapat suatu kepercayaan iman yang kokoh kepada Tuhan. Mungkin kita masih ingat kisah Thomas misalnya. Ketika murid-murid yang lain percaya sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu dan memberitakan kepada Thomas, Thomas mengatakan, iku bohong. Aku tidak percaya, aku ragu-ragu. Jika aku tidak mencucukkan jari telunjukku ke lukanya, aku tak akan percaya. Ya, Thomas imannya dibangun dari keraguan itu. Tapi yang luar biasa ketika keraguan itu terjawab. Ada pengakuan yang tidak diungkapkan oleh siapapun. Juga tidak oleh murid-murid yang lain. Kata Thomas, engkau adalah Tuhan dan Allah. Dan itu yang akhirnya menjadi pengakuan gereja mula-mula. Engkau adalah Tuhan dan Allah. Demikian pula Yohanes Pembaptis. Ia pun ragu-ragu. Dan lihatlah Tuhan juga tidak marah kepada Yohanes Pembaptis. Tuhan juga tidak menuding dan menghukum Yohanes Pembaptis. Tuhan menghargai keraguannya. Dan Tuhan pun akhirnya juga menjawab
keraguan dari Yohanes. Bagaimana yang sebenarnya memahami Mesias itu? Hanya saja yang penting Bapak Ibu, keraguan tidak apa-apa. Tapi seringkali orang kalau sudah ragu-ragu, dia sudah bosan dengan kitab suci. Bahkan kadang-kadang meninggalkan Tuhan, mencari jawab yang lain. Itu yang salah. Kalau kita lihat kisah Thomas, Yohanes yang sudah kita baca, ia ragu-ragu. Tapi juga ia menatap Tuhan sendiri. Ia hadir, ia datang kepada Tuhan dan bertanya. Dan disitulah ia menemukan jawab tentang keraguannya. Ragu-ragu tidak berdosa. Ragu-ragu tidak dihukum oleh Tuhan. Tapi keraguan tidak boleh menjauhkan kita dari Tuhan. Justru keraguan itu harus kita cari di dalam Tuhan. Menatapnya, mengundangnya, dan kita yakin kita akan memperoleh jawabnya di sana. Seperti Yohanes memperoleh jawabnya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kata Tuhan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita masing-masing yang kita iringi dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 179 ayat yang pertama. Sungsung kagem Gusti sinaoskeun klayan bingga tan owel miwah kapeksa ngingkan ikhlas ing mana yen kumet kang sinebat ngikumet bangun donya yen lomo kang sinebat sami memuji mring Allah kang moho mirah sono panambut kati saged nampeni berkah kula boten wasumelang ing sating akah betahan yen pitados ring Gusti mesti datang kekirangan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau berkati, Engkau sucikan persembahan ini, sehingga benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajarkanlah bagi kami untuk mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa yang kami miliki, semuanya adalah
milik Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat. Kiranya Engkau hadir satu persatu melawat mereka, mendengarkan doa-doa dan harapan mereka. Engkau sendiri yang memberkatinya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, para adiuswo, Engkau yang menggenapi dan menyempurnakannya. Tuhan, jika ada yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan yang memberi kecukupan. Jika ada yang berduka cita, Tuhan yang memberi penghiburan. Kami juga berdoa program-program jemaat, lebih-lebih proses sertifikasi tanah. Demikian pula rencana-rencana untuk pengadaan rumah ibadah. Engkau sendiri Tuhan yang menata. Engkau yang menggenapi dan menyempurnakannya. Sehingga pada suatu saat kami mempunyai rumah ibadah seperti apa yang kami harapkan. Kami yakin kami bisa karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, tak lupa kami berdoa bagi aktivitas-aktivitas di bulan Natal ini. Engkau memberkatinya sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga doakan bangsa negara yang kami cintai, Indonesia. Engkau selalu hadir memberkatinya sehingga kami boleh bertumbuh menjadi bangsa yang benar-benar berlimpah dengan cinta kasih, berlimpah dengan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Demikian Tuhan doa-doa kami. Doa yang tidak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 434, ayat 1 dan ayat yang kedua. Sampun nampos nilar kawula kula tansah ngraosaken berkah patuko Gusti
Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan menerima berkat. Anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah selalu hadir menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, pujilah penuhun kang sarta kehormatan sinaos nomring kang maha luhur wonten ing pasamuan sira memugi lumuntura Duh Gusti mugi melasi kula Roh Suci anunggila klayan kula sadaya. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kelompok dan ibadah kelompok ini adalah ibadah yang terakhir di tahun 2021. Oleh karena itu nanti Ketua Komisi Pembinaan Teologi ada dua patah kata yang akan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Sewoyo yang telah melayani ibadah Patuwen pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Izinkan kami Komisi Pembinaan Teologia menyampaikan beberapa hal pada sore hari ini. Yang pertama, sore ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 merupakan ibadah keluarga atau ibadah Patuwen yang terakhir di tahun 2021. Biasanya tahun-tahun sebelumnya kita berkumpul di gereja untuk menutup ibadah keluarga atau ibadah Patuwen, tetapi kali ini tidak bisa kita laksanakan karena situasinya tidak memungkinkan. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus meskipun ibadah Patuwen tidak bisa kita laksanakan saling mengunjungi seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi dengan kemajuan teknologi ibadah Patuwen tetap bisa terlaksana secara online dan Tuhan tetap menyapa kita dengan firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Yang ketiga, terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Sewoyo, kepada Bapak Ibu Penatua dan Diaken yang telah melayani ibadah Patuwen selama ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, terima kasih juga kami sampaikan kepada tim multimedia, organis, pandu puji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan talentanya sehingga ibadah-ibadah sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan warga pun dengan sukacita dapat mengikutinya. Yang kelima, terima kasih juga tidak lupa kami sampaikan kepada ketua-ketua kelompok mulai dari Yefta, Daniel, Yusuf, Paulus, dan Esther yang setiap saat telah berkeliling mengunjungi warga-warga jemaat untuk menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan berjemaat, bahkan juga berlelah-lelah mengumpulkan persembahan ibadah Patuwen maupun ibadah-ibadah yang lain.
Yang keenam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2022 ibadah Patuen akan kita coba untuk dilaksanakan secara offline atau tatap muka, saling mengunjungi lagi. Semoga Tuhan mengizinkan dan COVID-19 segera hilang, sehingga kita bisa bertatap muka, saling mengunjungi, dan jadwal ibadah-ibadah tahun 2022 akan KPT bagikan di akhir bulan Desember ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra yang selalu memberkati, selalu melindungi, selalu membersamai kita sepanjang tahun 2021. Sampai jumpa di tahun 2022. Tuhan memberkati kita. Matur nuwun.